Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan. Kali ini ada berita duka. Sepertinya PDIP benar-benar tenggelam. Saya sangat sedih karena ini kan tidak sesuai dengan yang apa saya sampaikan ketika banyak komentar bahwa PDIP bisa kita tenggelamkan, atau banyak ujaran yang menyampaikan bahwa mari kita tenggelamkan PDIP di pilkada. Dan sudah saya jawab dengan sangat jelas bahwa itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Karena komposisi partai pendukung saat pilpres kemarin beda ketika sudah di pilkada. Tetapi mungkin ya karena ini efek nyinyir aja dari PDIP, sepertinya koalisi Indonesia Maju itu masih tetap bersatu untuk apa? Ya untuk menjegal PDIP. Calon-calonnya ini bisa saya lihat, ya ini masih terawangan saya, sepertinya ini masih replika dari pilpres kemarin. Jadi masih solid koalisi Indonesia Maju ini, kemungkinan Kim ini masih solid. Kita lihat dari pilgub yang banyak polemik, yaitu yang saya lihat pertama dari pilgub Sumatera Utara, kemudian pilgub Jawa Timur, pilgub Jawa Tengah, pilgub Jawa Barat, dan yang terakhir ini yang paling mirip dan replika dari pilpres kemarin sepertinya adalah pilgub di DKI Jakarta. Penjelasan saya kemarin itu nggak tepat, karena saya anggap ya biasanya pilkada umumnya ya berbeda dengan suasana pilpres atau pemilu. Tetapi mungkin karena ini efek dari begitu gencarnya, begitu masifnya ini ujaran kebencian dari sekelompok, segelintir, tidak semuanya, elit-elit politik PDIP yang terus saja menyerang seperti disampaikan oleh Mas Habibur Rahman itu. Ini sudahlah, masih dibahas saja. Ya ini rasa sakit hati itu masih melekat ya di PDIP, tidak bisa move on. Padahal ada beberapa dari elit politik PDIP menyampaikan bahwa kita di pilgub itu akan mencari pasangan yang cocok. Sudah berbeda lagi dengan saat pilpres, seperti Pak Said Abdullah itu menyatakan bisa saja Kaisang itu dimajukan. Kaisang juga menarik. Kata siapa bagi PDIP tidak menarik? PDIP tidak menafikan siapapun, dan kami tidak dalam konteks untuk memusuhi siapapun. Kami ingin mencari pemimpin yang memang fokus untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta. Bukan soal orang per orang, saya tidak suka Bapak tidak suka. Tapi langsung dibantah lah, biasalah oleh grupnya si Hasto itu. Kim akhirnya juga solid kembali untuk apa? Sepertinya solid untuk menenggelamkan PDIP. Mari kita lihat dari yang di pilgub Sumut, karena di sana ada Mas Bobi yang jelas-jelas itu ada terahnya Pak Jokowi, karena menantu PDIP merasa sangat berkepentingan untuk dengan segala cara menghalangi atau membuat Mas Bobi kalah. Dan Mas Bobi juga nggak bodoh. Politik, sekali lagi ini politik. Langkah pertama yang dilakukan Mas Bobi adalah masuk ke Partai Gerindra, menjadi kader, sudah dapat KTA dari Gerindra Sumut. Dan langsung Mas Bobi itu melakukan manuver, melakukan perjalanan sowan ke DPP Golkar. Karena DPP Golkar itu sudah ada calonnya, yaitu Pak Ijek yang kemarin menjadi wakil gubernur itu dari Partai Golkar. Langsung gerak cepat Mas Bobi ke Jakarta menemui Pak Erlangga, kemudian juga sowan ke PKB. Kayaknya yang terakhir belum sowan ke PDIP, walaupun sudah jelas-jelas PDIP tidak akan menerima. Tapi Mas Bobi bilang ya tidak ada salahnya dicoba. Pokoknya ini anak muda sekali. Perlu diketahui di Sumatera Utara itu ada 2 partai yang bisa mengusung sendiri cagupnya karena memenuhi ambang batas 20%, yaitu yang pertama
pemenang pileg adalah Golkar, yang kedua PDIP. Artinya PDIP dan Golkar itu bisa memajukan cagup dan cawagupnya tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Tapi sepertinya PDIP udah sombong duluan, wah nggak perlu. Padahal jelas kemarin aja kalah. Di periode kemarin pasangan yang diusung oleh PDIP, Pak Jarod dengan siapa itu yang motonya Jos itu, kalah melawan Pak Edi Rahmayadi bersama Mas Ijek. Tapi waktu itu Edi Rahmayadi dan Mas Ijek diusung oleh Golkar dan PAN dan sebagainya. Sedangkan PDIP mengusung Pak Jarod dengan putra setempat. Artinya sudah gagal kemarin. Lah, Pak Edi Rahmayadi ini hari ini maju lagi mau menjadi calon gubernur untuk periode berikutnya ini. Sekarang pindah kendaraan. Jadi Pak Edi pindah ke PDIP. Ya karena pastinya Golkar dan yang lain-lain tidak akan mengusung lagi ya. Karena sepertinya elektabilitasnya sudah perlu diganti oleh yang muda ya, karena ada Mas Bobi maju. Pokoknya politik. Ya ini Mas Bobi bisa jadi ada cawe-cawe. Ya pasti. Tapi cawe-cawenya ini ya halus lah namanya pemerintah. Dan hari ini sudah fix disampaikan bahwa Golkar mengusung Mas Bobi. Itu artinya terulang lagi pertarungan kemarin. Mas Bobi pasti banyak didukung dan saya yakin koalisi dari Kim ini pasti semuanya akan mendukung Mas Bobi. Kayaknya sudah sepakat ini, mana yang sedang dimusuhi oleh PDIP langsung Kimnya bersatu. Terus kecurigaan PDIP dan yang orang-orang sakit hati pasti semua sama. Ya pastilah pemerintah akan mendukung, pemerintah Jokowi mendukung Mas Bobi. Saya mengambil pendapat dari Hakim MK kemarin. Tidak ada pertandingan yang sebanding ketika ada petahana. Saya yakin Pak Jokowi tidak perlu cawe-cawe. Tetapi yang namanya orang itu perasaan ewo pakai ewo, perasaan merasa perlu balas budi pasti ada. Pak Jokowi saya kira nggak perlu memberi isyarat, memberi perintah untuk mendukung Mas Bobi. Nggak perlu, itu dengan sendirinya. Itulah yang namanya hubungan kerja. Pastinya merasa ya saya harus balas budi. Itu nggak akan bisa dibuktikan ada cawe-cawe Pak Jokowi. Saya pasti tidak perlu cawe-cawe. Orang-orang akan cawe-cawe sendiri membantu Mas Bobi. Itu saya yakin pasti. Dan ini menurut saya PDIP akhirnya bingung mau ngusung siapa gitu loh. Ya kemungkinan ya mengusung Pak Edi, belum tapi ini, atau kadernya sendiri. Dan itu secara elektabilitas tetap saja Mas Bobi masih posisi di atas. Kemudian lawan terbesarnya ialah ketika Pak Ijek maju, tetapi sudah disampaikan oleh DPP Golkar bahwa Pak Ijek akan fokus ke DPR karena beliau mencapai perolehan suara tertinggi pileg kemarin. Memang kemarin sempat direkomendasikan untuk maju sebagai gubernur dari Golkar. Tapi Golkar sepertinya ya nyari orang yang elektabilitasnya tinggi. Ya Mas Bobi ini, dan pasti juga akan didukung dengan sendirinya oleh semua struktur organisasi pemerintahan. Gampangnya begitu, cawe-cawe nggak perlu disuruh. Udahlah, itu hal yang bagi saya normal. Pimpinannya baik, Pak Jokowi baik, atasannya baik, orang dengan sendirinya tanpa akan disuruh, tanpa diperintah. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak memberikan instruksi apapun, saya jamin. Jadi PDIP kembali sepertinya akan tenggelam lagi di Pilgub Sumatera Utara. Kemungkinan besar, saya tidak mendolong Gerso. Sepertinya sudah sepakat ini Kim ini untuk sengaja menenggelamkan PDIP di beberapa pilkada, tidak semuanya. Kita beralih ke Jawa Timur. Nah, ini jadi di Jawa Timur insya Allah pemenang pileg kemarin adalah PKB, kemudian tidak salah ya PDIP, Golkar. Pokoknya tetap nomor satu adalah PKB. Sayangnya Ibu Khofifah
tidak balik lagi ke PKB. Politisi bro, beda. KTA itu bisa ganti-ganti. Gak kayak kita, ganti aja bingung semuanya. Hari ini Bukoviva dengan Mas Emil Dardak sudah dipastikan dikunci oleh Kim, pasti akan diusung oleh Kim. Nah, kemarin Pak Said Abdullah sebagai ketua DPP PDIP Jawa Timur sudah mendekati Bukoviva ingin ikut mengusung. Artinya kan paling tidak wakilnya PDIP jadi wagub. Sepertinya peluangnya sudah terkunci. Ya nggak mungkin kalau PDIP maksa masuk sebagai wakil gubernur lah Mas Emil Dardak dari Demokrat, ya nggak bisa, nggak terima loh. Ya dia ngomong ke teman-temannya di Kim, ya jangan boleh itu masuk. Kalau dia masuk PDIP, saya kemana? Nah pastinya akhirnya masih sepakat Kim di Jawa Timur itu untuk membuat satu paket Kofifa dengan Emil Dardak. Sehingga PDIP mau tidak mau ya harus ikut ke partai lain lah, yang partai besar yaitu PKB juga bingung karena Kofifa sudah tidak bisa diusung. Sekarang ada wacana untuk memajukan Pak Kiai Marzuki Mustamar sebagai calon gubernur atau wakil, saya kurang tahu. Nah ini PDIP sepertinya juga tertarik untuk bergabung dengan PKB. PDIP memajukan Ibu Tri Risma hari ini, sepertinya ini juga masih wacana. Ya pokoknya PDIP itu diberikan pilihan yang sulit. Bahkan saya bilang kemungkinan PKB ini ya sandiwara aja, pelengkap aja, penggembira supaya ada lawan yang tidak melawan bumbung kosong. Tapi yang penting kalau PKB saya udah tahu Caimin itu fokusnya adalah menaikkan elektabilitas partai. Kalau calon yang diusung jadi ya alhamdulillah, tidak jadi elektabilitas PKB-nya yang naik. Pokoknya Caimin itu nggak mau rugi. Di Pilgub Jawa Timur PDIP juga terpaksa menerima keadaan, pokoknya terpaksa mengikuti arus. Nggak bisa menentukan pokoknya. Nah, sekarang ke Jateng, yang di Jateng itu kemungkinan masih bisa, tapi sayangnya sepertinya PDIP tidak punya kader yang elektabilitasnya tinggi, kecuali apa ya, kalau Pak Bambang Pacul dimajukan. Tapi Pak Bambang Pacul sepertinya ya secara pribadi menolak karena bilang menjadi gubernur itu jalan raja, sedangkan beliau itu adalah prajurit atau satria. Tapi mungkin kalau diperintah Ibu Megawati yang berangkat. Tapi menurut saya hari ini pemilih itu akan mencari yang muda, dan di Golkar itu banyak pilihannya. Malah saya cenderung ke Pak siapa tuh, Diko atau siapa, Bupati Kendal itu kalau berpasangan dengan Rafli Ahmad, waduh bisa ludes musuhnya. Terus dari relawan Solo Raya itu menyampaikan bahwa kemungkinan Pak Jokowi mendukung yang Kapolda Jawa Tengah. Jadi masih banyak ini manuver, dan sepertinya Kim itu melakukan testing water, tes ombak aja supaya apa? Supaya PDIP bingung. Sekarang kita bergeser ke barat. Di Jawa Barat itu wacana memajukan Pak Ridwan Kamil itu juga santer, tetapi juga Ridwan Kamil sepertinya juga diarahkan ke DKI. Jadi di mana? Ya memang keduanya dibuat apa? Supaya PDIP bingung mau taruh mana. Nanti di menit terakhir sambil nunggu survei baru ditentukan biar PDIP yang kelimpungan. Di Jawa Barat kemungkinan ya saya lihat PDIP itu hanya Mas Rano Karno lah kemungkinan yang elektabilitas tinggi. Tetapi kalau dilawankan dengan Pak Ridwan Kamil, saya yakin berat. Tapi sepertinya Pak Ridwan Kamil memang diarahkan ke DKI karena Gerindra ingin memajukan Pak Deddy Mulyadi untuk di Jawa Barat 1. Ya tinggal ini rundingan ini Gerindra dengan koalisi Kim yang lain. Tapi sepertinya koalisi Kim itu gamanya masih solid. Mau mengalah untuk yang penting yang menang Kim gitu aja, yang menang dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mereka tidak egois. Nah, kita sekarang bergeser ke DKI. Ini yang replika dari pemilu tingkat nasional, gamanya begitu. Sepertinya ini sudah copy paste dari pemilu 2024, terutama di pilpresnya dan pileknya juga. Permusuhannya lebih balik lagi ke sana.
Dari mana? Ya dilihat dari wacana mengusung Pak Ridwan Kamil, terus ya ini ada undang-undang MA, peraturan yang dirubah, ya saya udah namanya politik, banyak dilakukan manuver-manuver, ya itu memang politik. Bisa jadi Mas Kaisang itu hanya tes ombak juga. Pokoknya dibuat bingung PDIP ini. Sepertinya Nasdem, PKS akan mengusung Anies, diwacanakan. Nah, itu umpamanya sudah termakan. Mbak Puan, Pak Anies menarik. Nah, ini kan sudah kelihatan. Jadi apa? Sudah segala cara ditempuh PDIP untuk menang. Kalah kemarin di Pilpres, dia harus menembus di Pilkada. Ya jelas kita tahu Mas Anies itu kan sudah berseberangan kalau dengan PDIP. Waktu Ahok melawan Anies itu kan jelas-jelas kental sekali perbedaan antara PDIP dengan kubu dari Anies. Lah kok sekarang PDIP mengusung Anies, ya pokoknya segala cara asal bisa mengalahkan Pak Jokowi, gamanya begitu. Tapi perkembangan terakhir ya sepertinya apa, Ridwan Kamil ya yang didukung oleh Kim. Sedangkan Mas Anies itu belum jelas. Karena Pak, ya Mas Anies kan tidak dari partai, dia tidak akan bisa memajukan dirinya sendiri calon independen, dah nggak mungkin. Kemarin PKB yang sudah memajukan Mas Anies sepertinya juga pancingan. Nah itu apakah PDIP juga akan bergabung dengan PKB mengusung Mas Anies? Itu yang banyak dipertanyakan, yaitu kemungkinan dari kubu Mas Anies juga tidak mau. Karena apa? Mereka takut konstituennya tidak bisa menerima PDIP. Yang PDIP juga takut kalau menerima Mas Anies, ya berarti nggak konsisten partai saya dulu memusuhi Mas Anies. Ya itulah menurut saya sengaja dibenturkan. Yang jelas Ridwan Kamil bisa jadi berpasangan dengan Mas Kaisang, itu sangat mungkin. Nah, kalau tidak dipasangkan dengan Mas Kaisang, kemungkinan PDIP akan maju, Mas Kaisang di bawah. Loh, itu sangat mungkin. Pokoknya asal menang gitu loh, sudah kelihatan. Bisa ada pilihan Mas Kaisang diusung PDIP, ya seperti disampaikan oleh Pak Said Abdullah, sangat mungkin, tapi udah dibantah oleh elit politik PDIP yang lain. Menurut saya bijaksana sekali Pak Said Abdullah. Ini sudah beda. Harusnya kita memang benar sudah melupakan masalah kemarin, tapi elit politik PDIP yang lain-lain, grupnya Hasto itu memang masih sakit hati. Menurut saya Pak Said Abdullah yang visinya ke depan, sudah lah yang kemarin-kemarin, kita sekarang bangun sosok yang bisa menang gitu aja, elektabilitasnya tinggi. Pastinya ini partai kan ikut gitu. Ya udah, ya kita nggak tahu nanti seperti apa perkembangannya. Tapi intinya hari ini sepertinya menurut saya itu Kim dengan sangat sengaja menenggelamkan PDIP di pilkada di beberapa tempat. Ya kita lihat itu. Kenapa Pak Ridwan Kamil sepertinya dimajukan ke Jawa Barat, sepertinya dimajukan juga ke DKI? Ya untuk ini, supaya PDIP bingung. Sepertinya begitu. Kita tunggu sampai tanggal terakhir, dibuatkan survei, nanti baru tahu akan diusung. Tapi sepertinya memang Pak Ridwan Kamil yang dimajukan ke DKI, sedangkan Pak Deddy Mulyadi ke Jawa Barat. Dan kalau Pak Ridwan Kamil maju, memang saingan terberatnya hanyalah Anies. Selama Anies didukung oleh partai yang besar, PKS saja memang partai pemenang pileg di DKI, tetapi tetap saja harus ada tambahan koalisi untuk bisa mengusung gubernur, dan kemungkinan itu bisa dari PKB atau dari PDIP. Nah, kalau sudah diambil jatahnya oleh PKB, PDIP kan hanya nunut nanti. Paling-palingnya nggak bisa mengajukan wagub. Ya wagubnya mestinya PKB yang minta jatah, atau Nasdem atau PKS. Karena kan Mas Anies bukan mewakili partai. Pastinya partai yang mengusung Mas Anies itu akan mengajukan kadernya untuk mendampingi sebagai wakil gubernur. Jadi bisa PKS, PKB atau Nasdem. PDIP penggembira. Karena ternyata bukan pemilih seperti kita yang akan menenggelamkan PDIP dengan tidak memilih calonnya. Karena kemarin saya bilang itu sulit kalau kita mau menenggelamkan PDIP, karena bisa jadi calon yang diusungnya adalah calon yang memang baik menurut kita, elektabilitasnya bagus.
Tapi sepertinya calon-calon ini, baik calon bupati maupun calon gubernur itu yang baik-baik sudah diambil duluan, sudah dikunci duluan oleh tim Koalisi Indonesia Maju. Artinya PDIP nggak kebagian yang bagus-bagus. Ya otomatis dengan sendirinya menurut saya ya akan tenggelam, nggak ada yang milih. Jadi sekali lagi saya minta maaf soal penjelasan kemarin. Ya kemungkinan memang PDIP itu bisa kita tenggelamkan di pilkada, tapi bukan oleh kita sebagai pemilih, tapi hari ini sudah ditenggelamkan sendiri oleh para musuh-musuhnya, musuh partainya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.